Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kami akan menyampaikan warta lisan kegiatan sepekan GKI Kontumanan. Yang pertama, ibadah minggu ini 18 Juli 2021 bertemakan Gembalaku Sahabatku yang Baik dan dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara serta dilayangkan perjamuan kudus. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat secara daring atau online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Kontumanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Kontumanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, dengan bangkit berdiri, bersama-sama kita mengungkapkan kerinduan kita untuk mengagungkan nama Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 19, baitnya pertama dan kelima, Tuhanku Yesus. Kebaktian ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk, saudara. Gembalaku, sahabatku yang baik adalah tema ibadah minggu ini. Melalui tema ini, kita diajak untuk memahami
tentang Tuhan yang digambarkan sebagai gembala yang baik dalam konteks dulu dan sekarang. Kita juga diajak untuk berkomitmen untuk hidup meneladani gembala yang baik, yaitu menjadi sahabat yang berbelas kasih. Marilah saudara, kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Bapa. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, ini kami dengan segala kesalahan dan kelemahan kami. Kami datang kepadamu dalam doa-doa pengakuan dosa kami. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Mari kita bersama berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Allah yang Maha Kasih dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya. Bagi kita Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari surat Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Membimbing aku pada
takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita menerima firman Tuhan. Tuhan, Engkaulah gembala kami, gembala yang baik, bukan gembala upahan yang akan meninggalkan kami ketika kami di dalam bahaya. Tetapi Engkau gembala yang baik, gembala yang membawa kami ke air yang tenang, gembala yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, bahkan gembala yang menemani kami dalam lembah kekelaman sekalipun. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh terbukti. Engkaulah gembala yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, ajar kami terus mendengar suara gembala, supaya kami semakin mengenali gembala kami, sehingga suara dunia tidak menjadikan kehidupan kami bimbang, karena kami mengenal dan kami tahu mana suara gembala kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar. Allah Roh Kudus menolong kami di dalam Kristus Sang Gembala yang agung. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai 34. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan membaca ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dalam hati, dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, semoga Bapak Ibu semua sehat dalam berkat Tuhan di masa PPKM darurat ini. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh menjadi gembala dalam hidup kita, gembala yang baik, gembala yang tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang gembala maka kita bicara tentang diri kita domba. Menempatkan diri sebagai domba itu tidak mudah. Kita mudah untuk melihat Tuhan adalah gembala kita. Dan itu bisa kita pahami dengan lebih mudah. Dibandingkan kita harus menempatkan diri kita ini domba. Ini persoalannya. Bapak Ibu, gembala akan mengerti, Tuhan sebagai gembala mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Tetapi seringkali yang menjadi persoalan adalah Bapak, Ibu, dan saya tidak mau menjadi domba kepunyaannya. Kira-kira Bapak, Ibu, dan saya ini kambing yang nakal. Kambing yang senengnya jalan sendiri, sakarepe dhewe, nyeruduk teman-temannya. Itulah kita. Dan itu tidak mudah. Dan itu menjadi sebuah gambaran yang kita perlu pahami hari ini di dalam kehidupan kita. Siapa dari Bapak, Ibu, dan saya yang mudah untuk digembalakan dalam hidup ini? Gak mudah ternyata jadi domba sing nurut itu gak mudah. Suruh pakai masker saja, gak ono corona. Lalu lepas masker. Ini kan situasi di mana Bapak, Ibu, dan saya hanya untuk pakai masker saja, Bapak, Ibu, dan saya itu sudah gak mau jadi domba. Gak mau digembalakan. Tidak mau dituntun. Tidak mau diarahkan. Padahal Bapak, Ibu, kalau kita bicara bahwa Tuhan adalah gembala, maka sebenarnya seluruh tujuan dalam hidup kita, seluruh perjalanan hidup kita itu tidak pernah tahu. Yang tahu ya hanya gembala itu, kemana jalan yang bisa kita lewati, di mana jalan yang aman, di mana jalan yang akan membuat kita aman serta tentram. Itu hanya kita miliki ketika kita berjalan dengan Sang Gembala. Kita ini cuman domba. Bapak, Ibu, kalau kita melihat di dalam tradisi orang Yahudi sampai di zaman Tuhan Yesus, domba itu kalau nakal, lalu dia hilang, lalu dia ditemukan, lalu digambarkan di dalam gambar-gambar Yesus yang menggendong dombanya. Tuhan Yesus yang gendong domba. Bapak, Ibu, seringkali membayangkan enak ya dadi wedhus digendong. Jangan salah. Di dalam tradisi orang Yahudi di zaman itu, domba itu kalau digendong itu ada dua kemungkinan. Dia ketika tersesat itu dia mengalami kondisi terluka lalu dia harus digendong. Atau yang kedua, karena dia hilang dan berjalan sendiri, ketika ditemukan oleh Sang Gembala, kakinya dipatahkan. Supaya apa? Supaya digendong. Dan domba ini ngerti betul, dia dekat dengan gembalanya, dia kenal betul dengan gembalanya. Untuk beberapa saat kakinya dipatahkan. Nah, jadi Bapak, Ibu, jangan bayangkan enak ya dadi wedhus digendong. Jangan salah. Digendong itu bisa saja kaki kita dipatahkan. Untuk beberapa saat digendong dekat dengan Sang Gembala. Nek saya milih gak usah digendong. Karena gak mungkin gendong saya. Gak kuat. Bapak, Ibu, kita diajak untuk belajar. Marilah kita lihat bahwa dalam kehidupan kita ini sulit untuk menjadi domba. Kita tahu Tuhan gembala. Tetapi persoalan yang jauh lebih sulit untuk kita pahami adalah kita memahami dan mengenali diri kita. Aku ini domba. Inilah persoalan kita. Kita diajak untuk melihat apa yang terjadi di dalam Injil Markus pasal 6. Yang menarik di dalam perjalanan Injil Markus pasal 6, Bapak, Ibu, adalah perjalanan orang banyak yang mengikuti Yesus. Bahkan perjalanan mereka perjalanan yang jauh lebih panjang. Perjalanan yang pasti mungkin setengah berlari.
untuk bisa bertemu dengan Yesus ketika Yesus mendarat, ketika Yesus sampai di tepian danau itu. Bapak Ibu perhatikan. Ayat 33 itu satu catatan yang menarik dalam Injil Markus pasal 6. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka, mendahului Yesus dan para murid. Bapak Ibu bayangkan, kalau ini danau, lalu Yesus nyebrang danau itu dengan perahu bersama para murid. Lebih singkat mana? Yesus dengan perahu atau orang banyak yang ngelilingi danau ini, lalu sampai di depan ketika Yesus mendarat? Pasti jauh lebih panjang orang banyak yang berkeliling itu. Berjalan lewat jalan darat. Dia akan berputar lebih jauh dibandingkan Yesus dan para murid yang potong kompas dengan perahu. Kita diajak untuk melihat di dalam ayat 33 ini satu kerinduan yang luar biasa. Satu kesadaran yang luar biasa bahwa aku ini domba, aku ini perlu dituntun, aku ini perlu gembala dalam hidup saya. Bapak Ibu, inilah yang ditunjukkan di dalam catatan Injil Markus pasal 33. Pasal 6 ayat 33. Dan peristiwa Injil Markus pasal 6 itu adalah peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dimulai dengan sebuah kalimat di ayat 34. Yesus yang berbelas kasihan karena mereka seperti domba tanpa gembala. Lalu kalimat pendek inilah yang dijadikan tema dalam ibadah hari ini. Seperti domba tanpa gembala. Seperti domba yang tidak mengerti apa yang harus ditempuhnya. Apa yang bisa menjamin hidupnya. Digambarkan dengan sangat singkat, lalu terjadilah sebuah peristiwa 5.000 orang kurang lebih. Laki-laki baru 5.000 itu. 5.000 itu baru laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisa. Kalau kita lanjutkan ceritanya itu kan demikian. Kita bisa membayangkan bagaimana kalimat bahwa seperti domba tanpa gembala, kalimat itu menjadi sebuah hal yang kemudian membawa para murid untuk menyadari pelayanan mengikut Yesus adalah menjadi gembala. Dan seorang gembala harus menyediakan makan untuk domba-dombanya. Itu pekerjaan utama gembala. Memberi makan domba-dombanya. Padahal gembalanya belum makan. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalimat demi kalimat dalam narasi ini menarik sekali. Dikatakan di ayat 31, 32 dikatakan di sana mereka sedang mencari tempat sunyi untuk beristirahat. Sebab begitu banyak orang datang, bahkan mereka enggak sempat makan. Perhatikan ayat 31, bagian terakhir, makan pun mereka tidak sempat. Jadi Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ketika peristiwa mujizat 5.000 orang makan roti cuma-cuma itu, gembala itu ya belum makan. Jadi kita bisa membayangkan orang yang harus menyediakan makan untuk 5.000 orang itu adalah orang yang juga lapar. Orang yang menyediakan makan untuk sekian banyak orang itu adalah orang juga yang belum sempat makan. Bisa jadi belum sempat makan dan juga memang tidak ada yang dimakan. Ya, ini sesuatu yang menarik. Saya membayangkan cerita ini, saya kembali kemudian membaca, mungkin sudah berulang kali kita baca. Tetapi ketika saya membaca kembali, iya. 5.000 orang ini dikasih makan oleh orang yang belum sempat makan. Dan itulah gembala. Gembala itu tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Dia akan menggiring dombanya untuk makan lebih dulu. Di padang rumput yang hijau digiring kambing dombanya itu untuk bisa makan lebih dulu.
Dia mungkin belum makan. Dan mungkin dia nggak bisa makan. Pasti dia nggak bisa makan bareng dombanya, makan rumput kan nggak mungkin. Dia nggak mungkin melupakan dombanya itu. Dombanya harus diberi lebih dulu. Dan apa yang menarik saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kata yang menarik adalah kata belas kasihan. Belas kasihan adalah wajah dari kekristenan yang penting. Belas kasihan yang Yesus tunjukkan di ayat 34. Yesus turun dari perahu, Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Kalimat Alkitab itu seringkali berlebihan ya. Saudara perhatikan, sejumlah besar orang banyak. Nah, itu berlebihan bahasa Indonesia. Tetapi ini mau menggambarkan jumlah yang sangat besar. 5.000 orang, laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak. Saya nggak pernah khotbah di depan 5.000 orang, nggak pernah. Ya, dalam sekali waktu. Ya. Bapak Ibu, saya membayangkan ketika mereka 5.000 orang ya, laki-laki, baru laki-lakinya mereka berjalan mengejar Yesus. Lalu ketika Yesus turun dari perahu, dia melihat orang 5.000 laki-laki itu dan perempuan yang jumlahnya pasti lebih dari 5.000. Ketika Yesus turun dari perahu, kita bisa bayangkan. Lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan. Orang-orang yang sangat haus, orang-orang yang sangat rindu Tuhan dalam situasi hidupnya saat itu. Sebagai orang yang terjajah, sebagai orang-orang miskin yang dimiskinkan oleh penjajahan Romawi. Orang-orang yang bahkan dimiskinkan oleh agama di zaman itu. Orang-orang yang bahkan dimiskinkan sehingga mereka mengikut Yesus karena bait Allah menjadi tempat yang justru bukan menghadirkan damai sejahtera, tetapi memiskinkan mereka. Bagaimana 5.000 orang sampai mengikut Yesus tanpa makanan? Maka kita diajak untuk melihat ini orang-orang miskin yang juga mungkin sedang menggambarkan kemiskinan mereka. Karena ritual-ritual di bait Allah, mereka justru tidak mengalami damai sejahtera, maka mereka justru mengalami kemiskinan. Dan mereka dengan rela mengikut Yesus, mengejar Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan Gembala. Bapak Ibu, inilah situasi yang bisa kita temukan, bisa kita baca di dalam teks Injil Markus, dan Yesus kemudian digerakkan oleh belas kasihan. Pantein dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Latin dikatakan dengan patiri. Pantein itu berarti menanggung bersama. Bapak Ibu, sesuatu yang menarik. Ketika Yesus melihat orang banyak 5.000 yang dikatakan di dalam teks kita. Bahkan dikatakan baru laki-lakinya. Yesus melihat 5.000 orang itu. Dan Yesus ingin menanggung penderitaan itu bersama. Yesus ingin bersama dengan mereka menanggung apa yang mereka rasakan. Menurut saya ini sesuatu yang paling penting di dalam pelayanan kita hari ini di masa pandemi. Jangan sampai gereja menjadi bait Allah seperti zaman Yesus. Yang justru menjadi beban. Yang justru menjadi beban bagi umat. Tidak menghadirkan damai sejahtera. Justru menghadirkan beban-beban yang tidak perlu seharusnya dipikul oleh umat. Dan itu terjadi, itu yang digambarkan dalam Injil Markus pasal 6. Bagaimana sampai sekian ribu orang mengikut Yesus, mengejar Yesus. Kenapa? Karena bait Allah tidak menghadirkan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu jemaat GKI Gondomanan. Mari kita hidup
merasakan seperti yang Yesus rasakan, menanggung bersama situasi yang hari ini kita alami bersama. Kita perlu hadir. Gereja kita mesti menjadi ruang yang lebih luas lagi. Ibadah kita menjadi bentuk yang lebih luas lagi, bukan hanya liturgi, tetapi menjadi kehidupan yang nyata bagaimana kita hidup di dalam belas kasihan. Kehidupan untuk menanggung bersama apa yang dirasakan oleh orang banyak. Menangis bersama dengan orang yang menangis, tertawa bersama orang yang tertawa. Sebuah sikap pantein, sebuah sikap belas kasihan. Dan itulah panggilan gereja. Bapak Ibu, mungkin hari ini ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa memberi persembahan. Tidak apa-apa. Ini saatnya untuk kita memberi. Gereja tidak akan menjadi miskin dengan gereja memberi. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan menjadi miskin dengan kita memberi. Ketika kita diberi oleh Tuhan, maka Tuhan sudah memperhitungkan itu. Kita harus belajar mencukupkan, dan kita mesti belajar untuk memberikan apa yang juga kita terima dari Tuhan. Karena untuk itulah gereja hadir, untuk itulah gereja ditempatkan di mana kita saat ini berada. Situasi pandemi, banyak orang tidak bisa bekerja, PPKM darurat menjadikan banyak sektor ekonomi menjadi lemah. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mulai bergerak. Tidak ada kata terlambat. PPKM ntar lagi selesai, tidak ada kata terlambat. Kita selalu punya kesempatan. Kalau hari esok kita masih diberi kehidupan, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam belas kasihan. Karena itulah yang menjadi panggilan kita. Yesus tidak sibuk untuk kembali berlayar, untuk menghindari orang banyak. Yesus berhenti di dalam keletihannya, di dalam rasa laparnya. Yesus memilih untuk melayani di dalam belas kasihannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia tidak akan memikirkan ini. Dunia tidak akan memikirkan belas kasihan. Dunia akan berpikir dalam situasi pandemi ini, siapa yang kuat, dia yang menang. Tetapi gereja tidak boleh berpikir demikian. Bapak, Ibu, dan saya tidak boleh berpikir demikian. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, sahabat kita yang baik, maka kita tidak boleh berpikir seperti dunia. Kita harus berpikir di dalam belas kasihan, bukan berpikir siapa yang kuat, dia yang menang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu tradisi orang suku Bosman di Gurun Kalahari, Afrika. Menarik sekali bagaimana mereka menghidupi sebuah belas kasihan kepada binatang buruan mereka. Di Gurun Kalahari, Afrika, suku Bosman ini adalah suku yang akan membunuh binatang buruannya itu dengan racun yang lama untuk membunuh binatang itu. Jadi mereka akan memanah binatang itu, dan panah itu diberi racun yang tidak cukup berat untuk segera membunuh binatang itu. Jadi binatang itu ketika kena, binatang itu masih dalam kondisi yang cukup kuat, tapi bisa ditangkap oleh mereka. Dan apa yang dilakukan oleh suku ini? Menarik sekali, binatang-binatang buruan itu binatang-binatang yang sudah tertangkap dan diberi belas kasihan. Jadi di dalam proses binatang itu mati, orang-orang suku ini, orang-orang suku Bosman ini, mereka akan menemani binatang itu sampai mati.
ada sebuah keyakinan. Ada sebuah keyakinan bahwa ketika binatang itu tertangkap dan kemudian binatang itu berproses di dalam kematiannya, ada sebuah keyakinan bahwa binatang itu menjadi sebuah pemberian oleh dewa mereka. Jadi ketika binatang itu tertangkap, maka tidak boleh langsung dimakan. Dalam kondisi sampai dia mati, binatang itu ditemani sampai binatang itu mati. Bahkan ketika binatang itu mulai sekarat, orang-orang suku ini pun ikut menangis untuk binatang yang akan mati itu. Satu hal yang menarik, sebuah keyakinan. Semua ini dilakukan karena sebuah keyakinan. Dari cerita ini, dari kisah hidup suku ini, kita juga perlu belajar bagaimana belas kasihan itu berangkat dari keyakinan kita pada Tuhan yang menjadi gembala. Kalau orang-orang di suku di gurun Kalahari ini melakukan itu karena keyakinan mereka, lebih-lebih Bapak Ibu dan saya yang memiliki keyakinan di dalam Kristus. Keyakinan kita di dalam Kristus adalah keyakinan bahwa Kristus itu gembala kita. Maka bagian kita dalam melakukan belas kasihan itu punya dasar yang kokoh. Karena Kristus gembala dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kita tidak akan kekurangan ketika kita memberi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dalam doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih akan kasih setiamu menjadi gembala di dalam hidup kami. Tuhan selalu menyediakan apa yang kami perlukan, dan kami dipanggil untuk melayani di dalam belas kasihan. Kami melayani karena kami diberi rahmat, karena kami diberi kasih karunia. Sehingga kami harus melayani seperti Tuhan lebih dulu melayani kami, di dalam kasih setianya, di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan, terima kasih, kami terus menyerahkan situasi pandemi di masa PPKM darurat ini. Tuhan, Engkau memberkati perjuangan kami bersama. Ajar kami untuk menjadi domba-domba-Mu yang rendah hati, yang mau dituntun, yang mau diarahkan, supaya kehidupan kami
menghadirkan damai sejahtera. Tuhan, berkatilah pemerintah bangsa kami. Berkatilah upaya-upaya pemerintah di dalam menurunkan penularan COVID-19. Kami percaya Tuhan, dengan upaya-upaya ini, ketika kami mentaati, maka semuanya akan menjadi lebih baik buat kehidupan kami. Dan biarlah kami menyadari sebuah resiko yang besar, sebuah kesulitan yang lebih besar ketika kami tidak mau mentaati aturan bersama. Kami tidak bisa hidup dengan kemauan kami sendiri. Kami mesti hidup di dalam kebersamaan, di dalam aturan kami bersama. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu, secara khusus untuk GKI Gondomanan. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memimpin kehidupan jemaat ini untuk hadir sebagai jemaat yang berbelas kasihan, untuk hadir sebagai umat yang berbelas kasihan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati jemaat ini dengan berlimpah-limpah. Kami percaya kami tidak akan menjadi miskin ketika kami berbagi. Tuhan selalu mencukupkan kami, dan Tuhan akan selalu mengarahkan kami apa yang menjadi bagian kami ketika kami hadir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu GKI Gondomanan untuk terus berkarya lebih luas dalam ibadah yang hidup, di dalam ibadah yang sejati, dan biarlah semua itu boleh kami lakukan bersama. Saat ini Tuhan, kami juga akan menerima perjamuan kudus-Mu. Perjamuan kudus-Mu ini mengingatkan kami bahwa Engkau gembala kami. Engkau menyediakan makan dan minuman bagi kami. Tuhan, ajar kami melihat perjamuan ini, bahwa Tuhan menuntun kehidupan kami sebagai gembala yang hidup. Inilah Tuhan doa kami. Kami terus menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami yang akan memasuki tahun ajaran baru. Mereka yang akan memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Tuhan, berkati mereka yang harus masih melakukan sekolah secara online. Tuhan, berkati kami sebagai orang tua di dalam mendampingi anak-anak kami. Menyemangati mereka. Mampukan juga Tuhan kami untuk bekerja dengan berhikmat dalam situasi pandemi ini, supaya kami boleh juga tetap mendapatkan kecukupan. Kami bekerja untuk mencukupi keluarga kami, dan Tuhan memberkati semua itu. Tuhan, berikan kami berkat-Mu, berikan kami kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami, semuanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008391 atas nama Majelis Jemaat GKI Kontumanan atau diserahkan langsung ke kantor gereja. Marilah Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, setiap berkat yang boleh Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kasih setia-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami semakin merasakan kasih dan belas kasihan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Boleh dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami boleh juga untuk mempersembahkan persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami ini adalah domba-domba-Mu dan kami ingin turut dan seperti Tuhan yang mempunyai belas kasihan. Karena itu Tuhan, saat ini kami mempersembahkan persembahan kami, kiranya Tuhan boleh pakai melalui majelis jemaat dan setiap komisi yang menggunakannya. Berilah kami hikmat supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami untuk mempersembahkan persembahan seluruh kehidupan kami, persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini juga dilakukan bersama-sama dengan anak-anak, sebagaimana Tuhan Yesus pernah berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat, selayaknya lah kita memeriksa diri bersama-sama, memeriksa diri secara pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama? Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah makan, Kristus mengambil cawan. Lalu Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus. Kita memperingati pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Roh Kudus yang menolong kita, sehingga kita dipersatukan menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bersama dengan penuh rasa syukur dan mengingat kasih Kristus yang menjadi gembala dalam hidup kita. Dia yang menyediakan makanan dan minuman yang kita perlukan, bahkan makanan rohani untuk keselamatan kita. Makanlah dan ingatlah kasih Kristus. Sekarang minumlah dan ingatlah darah Kristus yang tercurah bagi kita. Minumlah. Teruslah mengucap syukur, kata pemazmur. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 103, nyanyian syukurnya kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Teruslah bersyukur seperti kata pemazmur. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai domba-domba milik Allah, kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup bersama-sama, berkomunitas dan bersekutu. Kita dapat merasakan kasih Allah yang menggembalakan kita melalui persekutuan yang saling memperhatikan dan melayani. Mari kita sambut pengutusan Tuhan ini dengan memujikan dari Kidung Jemaat 407, baitnya yang pertama dan keempat. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Majelis Jemaat GKI Kondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.